Kaca pembesar ini menggunakan lensa positif dan diletakkan pada mata, sehingga kalau digabung dengan alat optik mikroskop, dia dinamakan sebagai lensa okuler, atau jadi boleh dia sebagai mata pengintip. Karena tujuan utama dari menggunakan lensa ini untuk menghasilkan bayangan yang diperbesar. Setelah itu sifatnya maya dan tegak. Nah, karena sifat yang diperbesar, maya dan tegak inilah S-aksen diberi tanda negatif. Kemudian cara pengamatannya, ada yang menggunakan mata tidak berakomodasi. Dalam hal ini, bayangan berada pada jarak yang jauhnya tak berhingga. Dengan demikian, dalam persamaan 1/f ditambah 1/s ditambah 1/s aksen, kalau kita gantikan 1/s aksennya itu dengan tak hingga, nanti yang tersisa adalah F sama dengan S. Yang harus Anda ingat pada saat mata tidak berakomodasi. Dengan demikian, karena tujuannya adalah mencari perbesaran, maka persamaan perbesarannya akan menjadi seperti ini. Dengan M kita sebut magnitudo bayangan yang dihasilkan secara geometris. Oleh siapa? Oleh kaca pembesar. Nama lain dari kaca pembesar yaitu loop. Nah, kode loopnya mana? Kodenya gini. Nah, gitu. Kalau dia mati dengan mata berakomodasi maksimum, di mata berakomodasi maksimum ini bayangannya selalu jatuh pada titik dekat mata. Titik dekat mata nilainya bervariasi. Ada yang 25 sampai 30 cm. Nah, kita menggunakan angka 25 cm sebagai titik baca titik dekat mata normal. Maka sudah jelas bahwa F-nya akan kita selesaikan dengan persamaan seperti ini. Yang selanjutnya, F ini akan kita cari berapa kuat lensanya. Kalau fokusnya dalam satuan meter, di atasnya adalah 1 atau 1/f. Kalau dia fokusnya dalam satuan cm, berarti di atasnya 100. Karena tujuan kita mencari perbesaran, M, S aksen dibagi S. Ya, nah yang mau kita ganti ini adalah S-nya. Karena bayangan ini harus bersifat diperbesar, maya dan tegak sekali lagi. Maka letak benda harus berada jauh di depan titik fokus agar diperoleh bayangan sebagaimana yang dimaksud. Nah, jadi tujuan kita mencari S dengan jalan S aksen kali F dibagi S aksen kurang F. Karena S aksennya nanti ini akan bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Kita kembali lagi ke masalah yang di atas. Bayangan dihasilkan diperbesar, maya dan tegak. S aksennya bernilai negatif. Maka penjumlahan yang ada di bagian penyebut akan berubah. Ini sebenarnya bukan F. S akan berubah menjadi S aksen kali F. S ditambah F. Nah, sehingga pada saat perbesarannya kita gantikan
seperti ini akan dihasilkan S aksen dibagi S aksen kali F kali S aksen tambah F. Nah, yang sama kan boleh dicoret nih. Nah, S aksen tambah F dibagi F, atau dengan kata lain S aksen per F tambah 1. Dari mana F bagi F ini menjadi 1. Nah, ini untuk kaca pembesar. Permasalahannya di bagian tersebut. Gak enak deh. Oke, sekarang kita ganti. Mikroskop. Ingat, kaca pembesar ini pada bagian mikroskop dia diletakkan pada bagian mata yang dinamakan mata pengintip atau lebih tepat sebagai lensa okuler. Pada bagian mikroskop nantinya ada 2 lensa yang digunakan. Yang pertama adalah lensa objektif, yang kedua adalah lensa okuler, yang tadi bersifat seperti loop. Tujuannya, lensa okuler ini akan memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini suatu lensa yang dekat dengan objek. Nah, jadi objeknya S aksen SOB ini nanti akan berada di ruang 2, supaya bayangannya nanti ada di ruang 3. Nah, ada di sini. Jadi bayangannya di situ dalam keadaan terbalik, lebih besar dari semula. Nah, ini kan ruang 3 ini. Ini adalah ROB, ini FOB. Nah, bendanya ini apakah nanti berhimpit tepat di titik fokus okuler atau bendanya ini agak ke depan dari lensa okuler. Jadi bisa di titik fokusnya atau berada di depannya, di daerah area ini. Sehingga dihasilkan bayangan pada lensa objektif dan lensa okuler mempunyai sifat yang berbeda-beda. Di sini nanti bayangannya akan menjadi nyata, terbalik, tetapi dia bayangannya diperbesar. Bayangan tersebut yang ada di sini akan diperbesar lagi oleh lensa okuler yang bersifat seperti loop atau nama lainnya kaca pembesar, yang sifat bayangannya menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Nah, loop ini diamati dalam 2 keadaan. Yang pertama, mata tidak berakomodasi, dan yang kedua, mata berakomodasi maksimum, yang tadi pada titik dekat baca. Nah, kalau kita ingin mencari di mana letak bayangan objektif, S aksen OB tidak ada persamaan lain selain SOB dikali FOB dibagi SOB dikurang FOB. Nah, kenapa di sini tidak melibatkan tanda negatif? Karena bayangannya bersifat nyata. Jadi S aksennya bertanda plus. Beda halnya di bayangan okuler, X aksennya bertanda negatif karena bayangannya maya. Nah, itu yang mohon diperhatikan kalau mempelajari tentang mikroskop. Lalu ada besaran lain lagi yang disebut dengan panjang tabung atau jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Ada lambangnya L, ada juga lambangnya D. Nah, L atau D disebut dengan panjang tabung. Panjang tabung ini akan berbeda-beda sesuai dengan pengamatan yang dilakukan pada loop. S aksen OB ditambah S okuler. Nah,
S okuler inilah letak objek pada lensa okuler. Kalau terjadi dengan bayangan pada loop diamati dalam keadaan mata tidak berakomodasi, ya ditambah begini. Untuk mata tidak berakomodasi. Sementara kalau matanya berakomodasi maksimum, yang menggunakan persamaan yang ada di atas. Saat dia mati pada bagian mata atau loop dengan berakomodasi maksimum. Nah, gitu. Lalu perbesarannya akan menjadi 2 kali lipat. Yang pertama perbesaran dari objektif dikali dengan perbesaran dari okuler. X-aksen OB dibagi SOB dikali S-aksen okuler dibagi S okuler. Nah, khusus untuk bagian okuler ini tadi ada 2 macam. Kalau mata tidak berakomodasi seperti ini, dan kalau matanya berakomodasi maksimum seperti itu. Ini bisa ditonton berulang-ulang supaya mendapatkan gambaran yang jelas tentang kaca pembesar maupun tentang mikroskop. Tujuan dari mikroskop untuk mengamati benda-benda yang bersifat renik atau bersifat sulit diamati dengan kaca pembesar. Contohnya melihat bakteri, bahkan jika dapat melihat virus yang menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya kita mempelajari tentang teleskop. Teleskop ini ada 2 macam. Ada yang nanti akan menjadi alat pengamatan untuk melihat benda-benda astronomis yang dinamakan dengan teleskop bintang. Ada pula yang kejam menyiksa dirinya, bukan. Ada juga yang digunakan untuk melihat keadaan yang jauh sekali di permukaan bumi yang disebut dengan keadaan medan, sehingga disebut dengan sebutan teropong bumi. Apa beda dari kedua ini? Nah, kita pahami dulu konsepnya. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat jauh dalam keadaan yang jelas. Jadi alat untuk melihat jauh dan bayangannya tampak semakin jelas karena keterbatasan mata manusia walaupun melihat jauh tak terbatas. Menggunakan lensa positif dengan harapan benda yang letaknya tadi jauh sekali, tak berhingga itu akan jatuh tepat di titik fokus teropong. Kalau diamati dengan mata tidak berakomodasi. Kalau diamati dengan mata berakomodasi, maka S-nya berada di depan titik fokus jatuhnya, begitu. Mata berakomodasi maksimum.
pada jarak titik dekat mata. Jadi jarak bayangannya tadi jatuh pada titik dekat mata normal. Bayangannya jatuh pada titik dekat mata normal. Nah, karena lensanya ini juga ada dua, oh iya, beda lah. Seharusnya lensa yang di depan dekat objek itu besar sekali karena tujuannya menampung cahaya. Sementara yang mikroskop itu depannya itu kecil. Nah, ini yang harus diperjelas. Nah, jadi kalau fungsinya seperti ini, boleh kita katakan bahwa ini adalah objektif, lalu ini adalah okuler, depannya sangat besar. Jadi FOB itu jauh lebih besar daripada fokus okuler. Nah, nanti kita perbaiki yang mikroskop tadi. Jadi bayangannya ini jauh tak berhingga. Jadi nanti bayangannya akan jatuh di sini, di titik fokus objektif. Nah, fokus objektif ini apakah nanti tepat dengan fokus okuler? Apa di sini juga fokus okulernya atau jarak benda okuler karena letaknya lebih pendek. Nah, disinilah S okulernya terjadi. Di sini S aksen mestinya ini, S aksen OB-nya terjadi. Di sini jarak bendanya, letak benda yang sangat jauh. Nah, kalau kita melakukan perhitungan di sini nanti kita cukup menghitung fokus objektif ditambah fokus okuler kalau matanya tidak berakomodasi. Seandainya matanya ini berakomodasi, maka kita menghitung S okulernya yang didapat dari S aksen okuler kali F okuler dibagi S aksen okuler dikurang F. Berapa nilai S aksen okulernya? Jangan khawatir, min SN atau min 25 cm atau titik dekat mata normalnya berapa. Yang disyaratkan dalam persoalannya. Untuk menghitung perbesaran, kalau dia mati dengan mata tidak berakomodasi, kalau matanya berakomodasi, saudara-saudara tinggal mengganti saja dengan S okuler yang didapat dari persamaan itu tadi.